Selamat pagi anak-anak ibu, terutama anak ibu kelas 10. Nah, kembali ketemu dengan Ibu Dira, yaitu pada mata pelajaran kimia. Jadi hari ini materi kita yaitu adalah tentang hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di minggu-minggu sebelumnya sudah Ibu kirimkan teori-teori tentang materi yang Ibu sebutkan tadi. Jadi hari ini Ibu akan mengirimkan video penjelasan tentang teori yang sebelumnya sudah kalian catat. Jadi supaya dalam materi ini kalian akan lebih paham lagi dan bisa lebih mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan. Oke, kita akan membahas kimia. Nah, kimia, kata kimia pasti udah nggak asing ya dengan kata kimia. Nah, dan mungkin dari beberapa dari kalian sudah pernah belajar kimia di SMP. Ada juga mungkin yang belum pernah belajar tentang kimia. Nah, jadi di sinilah kita akan mulai belajar kimia dari yang dasar-dasar hingga sampai yang terdalam. Nah, apa itu kimia? Kimia itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam. Terus apa itu ilmu kimia? Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu tentang kimia tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah susunan materi. Jadi, susunan materi itu singkatnya yaitu bisa terbagi atas unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu unsur? Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi zat lainnya atau menjadi unsur lainnya. Contohnya apa? Contohnya itu ada oksigen, nitrogen, natrium, hidrogen, dan banyak lagi. Bu, dari mana sih tahu ada unsur-unsur itu? Apa aja sih unsurnya? Apa aja yang unsur yang ada di alam? Nah, kalian bisa lihat tabel periodik kimia atau sering dikatakan sistem periodik unsur. Jadi dari tabel ini kalian bisa tahu apa aja sih unsur-unsur yang ada di alam ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah senyawa. Nah, senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi unsur-unsur yang kalian lihat di sistem periodik unsur, jika mereka bergabung akan membentuk namanya senyawa. Dan senyawa ini terbentuk dengan reaksi kimia. Apa contoh dari senyawa? Itu ada CO2. Kalau kalian kenal itu sebagai karbon dioksida. Itu yang kita keluarkan ketika bernafas. Mungkin udah tahu ya di pelajaran biologi atau mungkin IPA di sistem respirasi. Jadi ada lagi senyawa, contohnya yang lain adalah H2O. Nah, H2O ini dikenal dengan nama air. Air yang kita gunakan sehari-hari. Nah, nama rumus kimianya itu adalah H2O. Jadi apa tadi senyawa? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi kalau kita ambil contoh tadi H2O ya, H2O itu kan terdiri atas hidrogen dan oksigen, ya kan? Nah, jadi di situ ada dua unsur, ya. Satu unsur oksigen, satu unsur hidrogen. Jadi mereka bergabung menjadi senyawa. Terus tadi Ibu bilang, dia harus melalui reaksi kimia dengan melibatkan reaksi kimia. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi gini, di saat tadi air H2O, kita nggak bisa tuh sembarangan, oh ambil sih hidrogen, ambillah oksigen jadi air, nggak bisa. Kenapa? Jadi kalau nanti kalian pelajari lagi, kalian cari tahu, oksigen itu di alam dalam keadaan gas, sedangkan hidrogen juga dalam keadaan gas di alam ini. Jadi kalau kita logikakan, gimana sih gas ketemu gas jadinya air yang bentuknya cair, gimana caranya? Nah, apakah bisa langsung kita gabungkan jadi air? Nggak bisa. Itu dia harus melalui reaksi kimia. Nah, reaksi kimianya itu gimana sih, Bu? Reaksi kimia ya harus mungkin di pabrik, mungkin di industri gitu. Seperti itu kira-kira. Di laboratorium. Itu dia namanya senyawa. Nah, yang ketiga adalah namanya campuran. Jadi campuran itu tadi kalau senyawa, unsur-unsur bergabung jadi senyawa. Nah, kalau campuran, dia senyawa bergabung menjadi campuran. Jadi campuran itu adalah gabungan dari beberapa senyawa dan dia tidak perlu melibatkan reaksi kimia. Kenapa gitu, Bu? Iya,
kita bisa membuat sendiri, kita bisa mencampur ini dengan ini menjadi suatu campuran, bisa ya. Nah, jadi ini ada pernah pelajaran di SMP, tapi ibu akan ulang lagi. Campuran itu terbagi atas dua, yaitu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen ini apa sih Bu? Campuran homogen ini kalau kita lihat dia itu seperti sefase, atau kita lihat oh ini nih satu jenis nih, oh satu benda ini. Padahal sebenarnya ada dua atau lebih zat di dalamnya. Contoh nyatanya misalnya larutan garam atau larutan gula. Kita ambil dari larutan gula. Jadi kalau kalian mau buat larutan gula, kan bisa tuh di dapur aja taruh air, taruh gula, diaduk-aduk larut gulanya. Nggak perlu kalian pakai reaksi kimia, kalian harus ke lab, ke pabrik, nggak perlu. Bisa sendiri. Ambil air, ambil gula, campurin. Jadi deh larutan gula. Nah, di saat gula itu sudah larut, apa yang kalian lihat? Pasti kalian akan melihat air. Apakah kalian lihat gula di dalamnya? Tidak. Mungkin kalian cuma ngira kalau misalnya ada suatu zat kan pasti kan di dalam air itu jadi keruh kan. Ya paling mungkin kalian ngiranya oh ini airnya keruh. Padahal di dalamnya ada gula. Dan bisa aja ada yang mengira di dalamnya ada garam atau zat-zat lainnya. Bagaimana kalian tahu? Kalau kalian cicipi dulu. Oh kalau dia manis rasanya berarti ada gula. Kalau asin berarti garam, seperti itu. Tapi kalau kalian lihat dengan mata, kalian hanya melihat air yang agak sedikit keruh. Itulah maksudnya sefase. Jadi campuran ada dua zat yang atau lebih yang bercampur, tapi kita ngelihatnya itu kayak cuma satu di dalamnya. Itulah namanya campuran sejenis homogen. Sedangkan yang kedua yaitu campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini dia itu beda fase. Jadi kalau kalian lihat langsung, oh ini ada dua zat atau lebih nih di dalamnya. Contohnya apa? Kita bisa ambil minyak sama air. Coba deh kalau kalian ambil minyak, kalian ambil air, satuin. Jadi, apakah dia nyatu? Nggak bisa. Dia nggak akan bisa nyatu. Kalian langsung tahu, oh yang kuning ini minyak, oh yang bening-bening ini air. Kalian akan langsung tahu, membedakan. Nggak perlu kalian rasa dulu, oh yang ini rasanya minyak, oh ini rasanya air. Nggak perlu. Nah, contoh lainnya apa? Pasir sama tanah. Lihat aja, kalau pasir sama tanah di suatu wadah, pasti kalian langsung tahu kalau itu berbeda. Pasti satunya pasir, satunya tanah. Itu namanya campuran heterogen. Gimana? Lumayan jelas ya? Udah cukup jelas? Oke, jadi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi berikutnya. Ini sampai sini dulu. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham boleh tanya ibu lagi. Bu, masih ada yang nggak paham ibu? Boleh ya. Tapi kalau bisa dipelajari dulu sendiri, jangan langsung nggak tahu, dicari dulu lah sumber sendiri ya. Jadi sampai di sini akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar walau di rumah.